Halo, nama gue Kemal. Gue Wisnu Wardana. Gue Harya Dewanto. Gue Teguh Prawitananda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak. Gue mau cerita dulu sih. Mungkin gue pernah mengalami overthinking. Ini juga kalau Wisnu tadi 6 bulan, gue mengalami overthinking itu 13 tahun. Jadi gue 13 tahun bekerja. Parah 13 tahun. Kirain salah denger gue. Seumur anak gue 13. Jadi waktu itu gue Overthinkingnya bekerja udah jadi anak SMP. di radio. Kemal waktu itu pernah datang ke kantor gue. Itu sebenarnya gue bertahan 13 tahun di sana itu, ya sudah ada banyak tawaran yang minta gue ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Tapi gue, ya itu tadi, masih belum berani mengambil resiko, masih terlalu banyak yang gue pikirkan, masih banyak macam-macam lah. Tanpa terasa 13 tahun aja. Entah kenapa gue lupa lah itu apa pemicunya. Sampai suatu ketika gue berpikir, gue sudah merasakan kerja di koran, gue sudah merasakan kerja di radio. Gue belum pernah di online ya. Waktu itu online lagi booming. Terus ketika ada orang yang ngajak gue, gue mau buka online gini. Itu 2014. Gue ragu. 2014 itu kan pemilu ya. Semua orang punya duit tuh bisa bikin media online lah. Cuman waktu itu gue pikir, kayaknya gue harus move on deh. Gue sudah terlalu lama nih di sini nih, udah di zona nyaman nih. Kalau gue nggak bergerak, gue akan stuck selamanya di sini. Cuman itu agak beresiko. 2014 itu pemilu, semua orang akan mendukung masing-masing calon, biasanya akan memanfaatkan media, yang paling gampang bikin adalah media online. Akhirnya gue, ya seperti yang tadi teman-teman bilang, tanya kiri kanan, kumpulin data, akhirnya gue ngobrol, ini gimana nih, si A ini gimana, apakah dia ke kanan atau ke kiri, atau dia netral, pure untuk bisnis, dan lain-lain. Akhirnya gue ngambil keputusan, gue terima tawarannya. Jadi gue tinggalkan kantor gue yang udah 13 tahun ke sebuah media yang sama sekali masih baru, yang masih hijau, yang belum, karyawan masih cuma 10 orang awalnya. Ya itu, gue memutuskan, ya itu 13 tahun lah overthinking gue. Gue baru mengambil keputusan, baru mengambil resiko. Waktu itu anakku masih kecil lah, masih 4 tahun. Agak beresiko kan ya. Di kantor gue udah nyaman lah. Cuman ya gue pikir ya time to move forward lah. Ya, gue menganggap itu overthinking gue lah selama 13 tahun. Jadi setelah gue pindah, ya gue merasakan ternyata enak dan lain-lain. Ada tawaran lagi pindah ke TV, gue pindah ke TV. Dan akhirnya ada tawaran lagi pindah ke online, ya gue pindah ke kantor gue sekarang. Jadi setelah itu gue tidak overthinking lagi lah ketika ada orang menawarkan sesuatu, gue cek, gue ini, kalau oke, fit, proper menurut gue ambil. Itu sih overthinking gue 13 tahun. Tapi gue jadi mikir, Dot, definisi overthinking itu jadi ini ya, jadi banyak juga ya. Lo bicara soal waktu 13 tahun. Tadi bilang soal jangan-jangan itu bukan overthinking lah, kayak keputusan. Ini sebenarnya ada landasan teori atau apa gitu nggak sih overthinking ini? Nah, gue juga nggak tahu ya. Sebenarnya waktu itu ketika gue menerima ada tawaran itu banyak yang gue tolak sih sebenarnya. Along the way lah, selama mungkin nggak 13 tahun ya, mungkin di tahun ke-7, tahun ke-8, kayak gitu-gitulah. Karena ya mungkin gue menganggap gue terlalu takut untuk mengambil suatu hal yang baru lah. Tapi ya, gue sih merasa gue overthinking sih. Terlalu banyak yang gue pertimbangkan, terlalu banyak yang gue pikirkan, terlalu banyak, gitulah. Ini gue menganggap diri gue overthinking sih waktu itu. Itu tadi pertanyaan Kemal sih bagus ya. Ya. Jadi sebetulnya overthinking itu apa sih gitu loh ya. Acuannya acuannya apa sih sebetulnya gitu loh ya kan. Ini ya kalau gue baca-baca sih mahal gitu loh ya kan, gue pernah baca. Ya itu sih kan sebetulnya apa ya, semacam lo menggunakan terlalu banyak waktu untuk mikirin sesuatu gitu ya kan. Dengan cara sebetulnya yang bisa ngerugiin diri lo sendiri gitu loh. Ya kalau misalnya gue pernah baca gitu kan, research gitu loh ya kan, ada kata-kata kalau nggak salah ada ahli dari UGM tuh yang bilang, jadi sebenarnya overthinking itu ada dua bentuk gitu. Yang pertama yang disebut ruminasi, yang satu lagi disebut khawatir. Jadi itu kalau yang ruminasi itu tuh lo cenderung untuk mikirin hal-hal yang udah lewat.
ya lu mikirin, aduh harusnya kemarin begini, aduh nih, ya Oh, itu termasuk overthinking dan lu nggak kemana-mana juga, ya udah lewat gitu loh, ya kan. Tapi masih dipikirin gitu. Tapi masih dipikirin gitu ya. Ya Iya. kalau bahasa anak alaynya sekarang nggak move on ya, Iya. gitu loh. Nah yang kedua ya khawatir. Nah itu mungkin khawatir itu kan sebetulnya lo karena ada sesuatu yang lo prediksi secara negatif di kemudian hari gitu loh. Nah itu lo pikirin sehingga itu akan nimbulin kayak ketakutan ya buat lo gitu loh untuk ngambil keputusan. Ya, Itu kalau sih yang yang gue tahu sih gitu loh. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana. mungkin yang pertama yang masa lalu seperti bilang, yang kedua masa depan. Lu nggak tahu kan apa Iya. yang akan terjadi di masa depan. Betul. Makanya terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak memikirkan konsekuensi. Ya mungkin seperti itu ya. Ya gue juga nggak ngerti sih definisi overthinking itu kayak apa. Gue sih mengalami yang masa depan di gue ya. Tapi once you ya setelah lo bisa mengatasi itu, kalau menurut gue sih harusnya sih fine-fine aja lah. Yang penting gimana caranya lo mengatasi itu pertama kali. Kalau lo sudah mengatasi melewati overthinking, gue sih merasakan sekarang gue sudah tidak overthinking lagi. Gue sudah bisa mengambil keputusan cepat lah. Cuman kendalanya waktu itu ya pertama kali itu loh melewati overthinking itu. Setelah itu sih gue sih merasakan ya fine-fine aja lah. Maksudnya kalau ada yang berat, benar kata Nanda tadi, ya gue cari data aja. Gimana? Gue bandingin aja lah plus minus. Lo bikin tabel. Kalau misal banyak plus ya udah. Go for it. Kalau banyak minusnya, ya udah jangan. Sekarang sih kalau menurut gue sih sudah sesimpel itu sih ya. Bikin list go no go list lah ya. Iya. No, yang lo baca tadi ada urusan dengan keturunan nggak sih, No? Soalnya gue kayaknya ada turunan sama almarhum bokap gue nih kayaknya gitu. Gak gue masuk lo genetik atau gimana? Iya. Nggak tau, gue bisa cerita dikit nggak teman-teman? Silakan. Jadi boleh dong. kenapa gue bisa ngambil kesimpulan itu? Karena gue jadi ingat puluhan tahun yang lalu lah ya, di saat ya kebetulan bokap nyokap kan dokter ya, mereka ngambil S2 gitu ya, udah spesialis. Nah waktu mereka udah kerja biasa di rumah sakit sebagai dokter spesialis gitu kan ya, ada suatu gue inget banget tuh, gue waktu itu masih SMP atau kayaknya SMP awal banget gitu. Masih bawa notebook yang obat itu berarti lo ya? Iya, masih bawa Trio Detektif, Dot. Oh, Trio Detektif, ya. Gue sama Dodi punya kasus Trio Detektif soalnya. Gue inget banget nih, dulu Kemal, buku catatannya itu adalah itu ya, bloknot dari obat ya. Iya. Gila. Jadi bagi-bagi ke kita tuh. Terus juga. Jangan disebut no obatnya, no. Oh iya, gue juga nggak ingat. Dan gue termasuk yang sering dibagi, no, lumayan. Iya, terus nyokap gue bilang gitu bahwa malam ini ada meeting sama teman-temannya, sesama dokter spesialis juga gitu. Oh iya, siapa aja? Ini. Oh iya, ya kenal deket lah bokap gue sama teman-teman siapa nyokap gitu ya. Cuman tiba-tiba bokap gue, udah nggak usah lah gitu, ngapain sih ketemu, mau ngapain? Iya, mau bahas usaha, kata nyokap gue gitu. Ngapain sih, kita kan dokter kan udah jelas ya mesti praktek di rumah sakit. Ya udah, sebanyak-banyaknya praktek di rumah sakit. Jadi dulu kan belum ada pembatasan rumah sakit kan, belum ada gitu. Jadi bisa 3 bisa 4 gitu. Nyokap gue yang tadinya mau pergi meeting sama teman-temannya itu nggak jadi malam itu, yo Anda. Gue baru denger baru-baru ini, bukan baru ini, semuanya udah beberapa tahun lalu lah. Ternyata meeting itu membahas suatu usaha bareng nyokap dengan teman-temannya. Nah, nyokap tidak hadir, itu akhirnya pertemuan itu akhirnya jadi klinik mata salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, itu berarti bokap, ya kembali lagi missing the opportunity gitu, karena ya bokapku overthinking, ngapain sih udah baru udah jadi spesialis, udah mulai pasien masih doremi udah ngomong yang lain gitu kan ya. Nah itu jadi ingat gue. Thank you, Nuk. Kalau ngomong ke arah sana sih terus terang lebih ke cara kita dibesarkan ya, Mal. Ya, juga ngelihat ada bukan genetik ya. Bukan. Tapi karena lu dalam lingkungan yang seperti itu gitu loh. Ya kayak keluarga gue ini bokap nyokap pegawai ya, nggak ada usaha, nggak ada darah wirausahanya sama sekali. Atasnya pun juga kakek nenek gue juga bukan usahawan juga, jadi mereka bekerja untuk suatu lembaga begitu. Ketika gue memutuskan diri untuk menjadi businessman, itu terus terang bokap nyokap gue
lumayan khawatir gitu ya. Ini gimana? Karena mereka nggak pernah merasakan resiko yang sebesar itu. Namun mereka, karena mereka orang keuangan, jadi mereka ngelihatnya selalu dari sisi resikonya gitu ya. Lebih kepada risk averse. Dan itu bisa bisa dikalahkan ya dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan data. Karena itulah gue berani masuk jadi bisnis sendiri, punya bisnis sendiri. Itu sih mal. Itu ceritanya bisa panjang lagi tuh, yuk, kalau urusan keluarga kita mencoba bisnis. Iya. Reaksi keluarga lain lagi, ceritanya panjang lagi. Episode baru itu. Episode berikutnya. Tapi gue balik lagi ya, kalau misalnya tadi gue jelasin tentang overthinking seperti itu gitu ya kan. Kalau lu pernah nggak sih misalnya yang ruminasi tadi gitu ya, jadi lu terlalu mikirin yang masa lalu, wah gue harusnya kemarin tuh bikin kayak begini, kalau dulu kayak begini, nih hari ini gue udah begini nih. Pernah nggak? Kalau gue sih gue nggak. Kalau itu nggak. Gue kalau misalnya bicara bentuk yang overthinking, ya mungkin lebih yang kedua ya, yang khawatir gitu kan, untuk sesuatu yang memang gue nggak tahu, ini sesuatu yang baru buat gue gitu loh. Kayaknya nggak satu orang punya dua-duanya kayak Wis ya. Kalau kayak gue tuh orangnya lebih ke arah ke depannya, tapi begitu gue udah putusin, gue nggak akan lihat ke belakang lagi. Ya. Nah, gue yang ke arah itu sih, yang ke arah yang ke depannya gimana gitu, bukan kalau yang gue bisa melakukan yang kemarin begitu, nggak gitu sih kayaknya. Ya, gue juga kayaknya yang kedua. Pribadi. Karena gini, you can predict the future kan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu aja sih. Yang bikin kita khawatir kan kita nggak tahu. Kalau kita melangkah itu, apakah langkah kita benar, atau agak miring, atau bagaimana, ya seperti itulah. Ya itulah, makanya kadang-kadang dalam hidup itu kan perlu mengambil resiko ya. Dan kalau sudah mengambil resiko, keputusan ya harus siap dengan konsekuensinya sih. Sebenarnya sih itu sih, kalau menurut gue. Ya, kalau menurut gue sih, salah satu untuk menghindari overthinking, kita harus bisa mengidentify risiko-risiko apa aja yang akan muncul. Iya, betul. Risiko itu penting. Assessment ya. Risk assessment. Kita bisa bikin mitigasi risikonya. Wow, itu mungkin ke arah banyak ke pekerjaan ya. Tapi intinya gini, ya intinya yang paling betul ya kita harus tahu lah risiko apa sih yang akan muncul kalau kita ngambil suatu keputusan itu. Oke. Ya, artinya sebetulnya gua nggak bisa dibilang terlalu overthinking juga dong waktu itu. Apa masuk masih? Menurut gua bukan overthinking. Karena mungkin karena waktu lu ngelihatnya ya. Iya, mungkin karena itu 6 bulan itu kan ya kalau misalnya gue nggak tahu, ya mungkin lulus semua hitungannya, udah lewat dari misalnya sebulan gitu ya kan, ya udahlah gue tinggalin aja gitu ya kan. Tapi ini kan gue masih tektokan, masih nyari ini nyari itu gitu ya kan, sampai 6 bulan akhirnya nggak jadi juga gitu ya. Ya terlepas dari kemudian ada pandemi ya gitu. Tapi ini kan proses berpikir, proses membuat keputusan gitu loh. Gue juga ada apa ya, sempat kepikiran, aduh ini gue overthinking nggak sih seperti itu, karena gue sering banget nih, gue sama klien gue ngomong, lu ngapain sih overthinking lu gitu. Tapi ternyata gue sendiri kayak gitu lagi. Nah nih teman-teman, gue mau menyampaikan sebuah data nih, karena tadi kita banyak ngomong tentang data ya. Jadi University of Michigan ini pernah melakukan riset. Jadi 73% orang dewasa di usia 25 sampai 35 tahun itu overthinking. Dan 52% orang usia 45 sampai 55 tahun itu overthinking. Berarti yang paling banyak nih, yang 25 sampai 35. Nah, kalian di usia berapa nih overthinking? Gue masuk yang 73% kayaknya waktu itu. Tapi lu kan 13 tahun, Dot. Iya, makanya. Jadi udah masuk. Masuk di situ gue. Ini untuk kapan ya, Dot? Karena kan terus terang mungkin penelitian ini ada jangka waktunya ya, atau ada potret waktunya ya? 2018 penelitian ini sih waktu itu dilakukan. 2018 ya. Ya gue masuknya 52% lah berarti. Kalau pengalaman istri gue. Dan ini kan dilakukan di Amerika ya, mungkin karakternya beda dengan kalau ini studinya dilakukan oleh universitas di Indonesia begitu ya. Kenapa ya? Ya, enggak.
kalau yang tadi gue cerita mengenai apa yang kejadian sama Sarah itu kayaknya ketika usia masih jauh lebih muda ya, antara 25 sampai 35 tahun. Mungkin juga makin tua kita merasa makin punya data, makin punya ilmu, jadi kita makin berani melangkah. Habis itu tadi kalau nggak salah Dodi bilang 20% untuk di usia di atas 65 tahun ya, Dot ya. Ya, betul. Itu Ya. berarti ya makin tua makin ya Kurang udah. overthinking ya. Maksudnya ya udah kita jalanin aja. Mungkin seperti Kayaknya sih ini faktor jam terbang ya, Yo ya. Mungkin Iya, ya, menurut gue ya. iya. Iya, karena kan kalau dilihat dari segmen umurnya itu kan ya masa produktif juga dihitung makin banyaknya pilihan. Semakin tua kan pilihan makin nggak makin kecil dikit. Ngapain kita banyak mikir gitu kan intinya. Kalau masih muda banyak maunya, kalau udah tua banyak maunya, tenaganya kurang gitu no ya. Iya. Tapi penjelasan lo Dot yang riset di Michigan itu ya. Ya. Surprise juga gue ya, maksudnya di usia muda itu malah overthinking ya. Ya karena menurut gue kan sebenarnya usia muda mungkin anak baru 1 atau belum married gitu. Gitu dia jatuh bisa bangun lagi, tapi ternyata risetnya mengatakan seperti itu ya. Nggak karena gue ngomong ini berdasarkan pengalaman gue membangun grup bisnis saja, kan aset gue kan orang kan ya. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk ikut ke dalam bidang dan usaha ini yang udah di atas 40 itu akan lebih sulit untuk akhirnya jam 100% ke sini. Ya karena gerbong dia udah banyak gitu. Tapi itu menurut gue bukan overthinking ya. Menurut gue pertimbangan yang harus betul-betul matang gitu untuk dia decide masuk ke sini sih. Gitu. Oke, jadi intinya berarti sebetulnya overthinking itu kalau udah kita selalu berpikir yang negatif gitu ya kan. Tapi juga itu kekhawatiran yang lebih kepada kekhawatiran yang nggak beralasan kali ya. Maksud gue kalau misalnya lu punya ada risk assessment-nya, lu tahu seperti itu dan lu pikirin gimana caranya, itu kan bukan berarti overthinking ketika akhirnya lu memutuskan untuk no go gitu loh ya kan. Iya itu belum termasuk dong gitu loh. Kecuali lu mikirin terus, lu selalu berpikir yang negatif, ketakutan gitu ya. What if gitu ya kan, itu baru gitu loh. Kalau udah ada keputusan masih udah bukan overthinking, kan udah ada keputusan. Iya. Tapi seru itu ya risetnya di Amerika, padahal kan Amerika ya Arya kan pernah kuliah di sana ya. Itu kan negara yang sebetulnya banyak risk taker ya, untuk makanya banyak bisnis di sana ya. Risk taker dan orang-orang yang kreatif ya. Dan informasi banyak tersedia di sana juga kan. Oh iya betul. Kalau gue lihat tadi coba cari-cari di internet, sebenarnya ada riset yang mirip dengan riset University of Michigan, yaitu yang di Atmajaya. Jadi ternyata di tahun 2005 ya katanya itu overthinking itu kejadian banyak di mahasiswanya, dan itu karena mereka banyak berpikir hal-hal yang negatif. Jadi mungkin di sini ketidakjelasan mengenai masa depan juga mempengaruhi ya. Mereka belum mempunyai cukup pengetahuan apa yang akan mereka temui, itu menyebabkan kekhawatirannya menumpuk gitu, Dok. Ya mungkin ya seperti itu. Tadi mungkin karena mungkin belum berpengalaman, belum ada jam terbang, belum istilahnya belum banyak makan asam dan garam gitulah. Jadi untuk melangkah itu terlalu banyak berpikir gitu loh. Ya mungkin harus lu kadang-kadang dalam hidup kan harus berani mengambil resiko ya, sekali 2 kali ya. Kalau nanti resikonya ternyata keputusan lo salah ya it's okay. Mungkin ya. Bagian situ juga ada yang bilang kan cepat abisin jatah gagal. Iya. Alami kegagalan dengan cepat sehingga bisa belajar dari situ. Tuh. Begitu kawan-kawan. Begitu sih ya tentang overthinking ya. Ternyata memang ada banyak-banyak tipe-tipe overthinking lah dalam kehidupan yang kita jalanin. Iya. Jadi bermanfaat nih, Dok. Bermanfaat. Bermanfaat.
Alkohol lah.